Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisda Ningsih dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil kritik jurnal yang saya kritik, yaitu di kritik jurnal Sectio Caesar atau SC. Nah, di sini ada jurnal yang pertama, ada faktor tindakan persalinan operasi Sectio Caesar dari Isti Mulyawati, Mahalul Azam, Dina Nur Anggraeni Ningrum dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Nah, di sini ada hasil dari penelitiannya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu usia kurang lebih 20 tahun atau lebih dari 35 tahun lebih beresiko terhadap tindakan persalinan operasi sesar dibandingkan dengan ibu yang berusia 21 tahun sampai 34 tahun. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada melibatkan perspektif kesehatan masyarakat, dan kekurangannya faktor-faktor yang berkaitan dengan SC sebelum semuanya diungkap. Nah, di sini ada jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Gambaran Persalinan dengan Sectio Caesar di instalasi gawat darurat kebidanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2020 dari Juliati Niluh Putu 1, Marhayani Gusti Ayu 2, Dwi Mahayati dan Nimade, Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan. Nah, di sini ada hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan sebagian besar responden hamil dalam rentan usia reproduksi sehat, yaitu umur 20-35 tahun, atau sekitar 76,16%. Kehamilan pada usia reproduksi tua ditemukan sebesar 19,68%, dan usia reproduksi muda 4,15%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami rentan usia yang optimal untuk hamil. Nah, kekurangan dan kelebihannya, ada hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna et al. Tahun 2020. Nah, selanjutnya ada jurnal yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan Sectio Caesar dari Zainatul Wathina, Sevira Lukhiana, Fajrin, Desi Salvira, Korutul Aini, Arya Dwi Hafi Alfi dari Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia. Nah, di sini ada hasilnya. Hasil penelitian responden berdasarkan usia, paritas, penapisan, persalinan, dukungan keluarga, dan persepsi ibu, dan ada hubungan yang signifikan dengan keputusan Sectio Caesar pada ibu bersalin. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pengembangan untuk program tim medis maupun akademis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan Sectio Caesar dengan menggunakan lebih banyak sumber literatur review agar dapat mengembangkan ilmu yang telah didapatkannya. Nah, selanjutnya ada jurnal yang keempat, yaitu Determinan Persalinan Sectio Caesar di Indonesia. Analisis lanjut data Riskesdas 2013. Determinants of Sectio Caesar Laboring in Indonesia. Partner Analysis of Riskesdas 2013.
dari Novianti Sihombing, Ika Sapetarinia, Dwi Siska Kumalaputria, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan Jakarta. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu status sosial ekonomi peluang lebih besar untuk terjadinya persalinan operasi sesar adalah pada ibu dengan status ekonomi atas OR 2,55, tingkat pendidikan lebih tinggi 3,28, bertempat tinggal di wilayah perkotaan 1,46, pekerja sebagai karyawan swasta 1,36, serta memiliki dan menggunakan jaminan kesehatan 1,12. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu faktor pendorong kejadian operasi sesar adalah karakteristik ibu, variabel status kesehatan ibu dan janin dengan penyulit, komplikasi kehamilan dan persalinan, varietas dan riwayat ANC, lebih memiliki peluang lebih besar untuk terjadinya persalinan dengan operasi sesar dan lebih ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya ada kritik jurnal yang kelima, yaitu kepatuhan perawat dalam pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP, perawatan luka dengan kajian infeksi luka, operasi seksio sesar dari Imam Munandar Yeni Koto dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau STIKIM. Nah, di sini ada hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa hasil penelitian tentang hubungan kepatuhan perawat dalam pelaksanaan standar operasional prosedur perawatan luka operasi dengan kejadian infeksi luka operasi sesar di ruang X, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, responden patuh dalam melaksanakan SOP perawatan luka post-seksio sesar di ruangan X RSUD Ciawi Kabupaten Bogor. Sebagian besar kejadian infeksi di ruangan X RSUD Ciawi Kabupaten Bogor dan sebagian kecil terjadi infeksi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian mencakup berbagai aspek penting dan terdapat saran untuk penelitian bisa dikembangkan lagi ke depannya. Penelitian sejalan dengan beberapa hasil penelitian lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini akan lebih baik apabila setiap responden memiliki self-starving atau kualifikasi yang sama dalam perawatan luka sehingga secara teknik dan pengetahuan responden dalam perawatan luka kepada pasien maksimal. Selanjutnya ada jurnal yang ke-6, yaitu status paritas dengan tingkat kecemasan pada ibu praoperasi seksio sesar dari Nimade Dwi Susanti dan Risma Putri Utami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Poso. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji chi-square diperoleh dengan nilai p-value 0,004 bahwa terdapat ada hubungan yang signifikan antara status paritas dan kecemasan pada ibu praoperasi sesar. Kecemasan ibu praoperasi sesar mengalami kecemasan ringan. Kelebihan dan kekurangannya, penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut Siregar DKK tahun 2021. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ANS Evi Irawati tahun 2020. Yang ketujuh, ada jurnal yang berjudul
penurunan tingkat kecemasan pada pasien praoperasi sesar dengan terapi moratal dan edukasi praoperasi Laili dari Laili Fatmawati Pawestri, Program Studi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini ada hasil dari penelitiannya. Yang pertama ada kasus sebelum dilakukan intervensi, yaitu Nyonya D sama dengan 21 tahun, 21, Nyonya V 21, Nyonya H 18. Sesudah dilakukannya intervensi, Nyonya D 12, Nyonya V 13, Nyonya H 10. Angka penurunan kecemasan, Nyonya D 9, Nyonya V 8, Nyonya H 8. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Dalam melakukan intervensi selain melakukan terapi moratal, penulis juga memberikan edukasi praoperasi dengan tujuan untuk membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban pikiran serta diharapkan dapat menghilangkan kecemasan. Kasana tahun 2018. Namun subjek penelitian hanya terbatas pada kelompok demografis tertentu seperti pasien di rumah sakit tertentu atau latar belakang budaya dan agama yang mayoritas Islam. Nah, selanjutnya ada kritik jurnal yang ke-8. Ada evaluasi keberhasilan menyusui ibu post sesar dari Juwairiyah Siti Hamidah dari Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Hasil dari penelitiannya, keberhasilan menyusui pada ibu post sesar di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik adalah 1. Ibu post sesar yang berhasil menyusui di RS Muhammadiyah Gresik memiliki karakteristik umum yang tidak beresiko, umur 20-35 tahun, sebesar 87%. Yang kedua, berpendidikan menengah ke atas atau perguruan tinggi sebesar 33%. Dan yang ketiga, ada sebagian besar ibu yang tidak bekerja sebesar 60%. Dan yang terakhir, sebagian besar ibu multigrafida sebesar 63,3%. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyiriyah DKK tahun 2020 dari 95 sampel. Dan hasil penelitian tidak bisa berhasil pada usia lebih dari 35 tahun karena beresiko terjadi penurunan fungsi alat reproduksi. Dari Novita DKK tahun 2022. Nah, selanjutnya ada kritik jurnal yang ke-9 yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Kecemasan pada Pasien Praoperasi Sesar dari Revi Diana Kurnia Sari, Arina Malia dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien praoperasi sesar. Kelebihan dan kekurangannya, hasil penelitian tersebut didukung penelitian Ma'rifah et al. Tahun 2015 tentang efektivitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post operasi SC di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Dan bagi perawat atau dokter disarankan memberikan tambahan intervensi dengan relaksasi dan konseling karena terbukti efektif. Kritik jurnal yang ke-9 yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Kecemasan pada Pasien Praoperasi Sechtio Sesar dari Revi Diana Kurnia Sari, Arina Malia dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016. Hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah dilakukan teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien praoperasi Sechtio Sesar. Kelebihan dan kekurangannya, hasil penelitian tersebut didukung penelitian Ma'rifah et al. Tahun 2015 tentang efektivitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan skala nyeri pada pasien post operasi SC di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Dan bagi perawat atau dokter disarankan memberikan tambahan intervensi dengan relaksasi dan konseling karena terbukti efektif penurunan kecemasan. Nah, di sini ada jurnal yang terakhir, jurnal ke-10, yaitu yang berjudul Pengaruh Mobilitas Dini Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri pada Ibu Vos SC di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Dari Christine Rilis Rezka Nurfinanda Agustin. Nah, di sini ada hasil dari penelitiannya, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh mobilitas dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada ibu post Sechtio Sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, dengan kesimpulan sebagai berikut. Ada pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat nyeri pada ibu post SC sebelum dan setelah dilakukan mobilitas dini pada kelompok intervensi dan kontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya, melakukan berbagai metode yang canggih untuk menyelesaikan sebuah jurnal dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian beberapa jurnal yang saya kritik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.